Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali secara online dalam mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh dosen Ibu Agustina Ambar Pertiwi MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurana, kemudian ada Syamordana dan Kasmia. Pada hari ini, kami akan membahas materi tentang kelas Magnoliopsida, anak kelas Dilenidae. Silakan teman-teman simak dan pahami video berikut ini ya. Tetap semangat! Oke, kita akan bahas tentang anggota anak kelas Dilenidae. Menurut Cronquist 1981 memaparkan bahwa anak kelas Dilenidae ini merupakan anak kelas yang Dicotyledonea dari kelas Magnoliopsida. Anak kelas Dilenidae ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan 25.000 spesies. Banyak bukan anggota anak kelas Dilenidae ini? Jadi yang kita akan bahas anggota anak kelas Dilenidae ini yaitu tentang ordo Dileniales, kemudian Malvales, kemudian Nepentales, kemudian Violales, kemudian ada apalagi Sapales, kemudian Primulales. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri umum anak kelas Dilenidae. Kemudian, ciri umum anak kelas Dilenidae. Agar kita bisa membedakan antara anggota satu dengan anggota lain, yang tumbuh-tumbuhan ini termasuk anggota anak kelas Dilenidae, yang mana memiliki kesamaan pada ciri-ciri morfologinya. Ciri-ciri umum pada anak kelas Dilenidae yaitu yang pertama, tumbuhannya ini berkayu atau herbaceous. Pada umumnya, tumbuhan ini bersifat dikotil dengan memiliki variasi repelen atau disebut zat penolak serangga. Terkadang mengandung zat tanin dan mengandung sedikit alkaloid pada tumbuhannya tersebut. Yang kedua, daunnya ini bersifat tunggal. Pada umumnya daunnya ini pada tulangnya itu menjari atau palmatus. Yang ketiga, bunganya ini polypetalous, yang mana polypetalous ini adalah bunga yang mana pada kelopak bunganya ini terpisah, dan sympetalaous ini. Sympetalaous ini bunganya termasuk bunga yang menempel atau menyatu dengan kelopak bunga yang lainnya. Kemudian yang keempat, serbuk sari binukleat. Serbuk sari binukleat ini maksudnya adalah serbuk sari yang ini bersifat ganda. Tidak ada atau jarang yang menemukan serbuk sarinya ini bersifat tunggal atau yang disebut trinukleat. Kemudian yang kelima ini adalah putik, yaitu Gynoecium sinacarpous. Nah, jadi jika ada dua atau lebih karpel dalam satu bunga dan mereka bersatu, maka disebut dengan Gynoecium sinacarpous. Tidak ada atau jarang yang menemukan yang namanya apocarpus atau terpisah pada putiknya ini dengan satu yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, subkelas pada Dilenidae ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Jadi 13 ordo ini saya sebutkan yaitu terdapat Dileniales, Thales, Malvales, Lectidales, Nepentales, Violales, Salisales, Saparales, Batales, Erisales, Diapensiales, Ebenales, dan Primulales. Demikian pembahasan saya tentang anggota anak kelas Dilenidae, ciri umum anak kelas Dilenidae. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ciri umum anggota kelas Dilenidae. Adapun anggota kelas Dilenidae yang akan kami bahas ada 6 ordo. Yang pertama yaitu ordo Dileniales. Ciri umum yang dimiliki oleh ordo Dileniales itu putiknya
terlihat jelas, kemudian memiliki benang sari yang banyak, kemudian memiliki ovulum yang bitekmik. Bitekmik yaitu 2 lapisan, dan endospermnya berkembang biak dengan baik. Adapun ciri khusus dari ordo Dilleniales ini yaitu habitusnya pohon, semak, liana atau setengah perdu. Memiliki pembuluh yang lebih besar, kemudian stomatanya yaitu anomositik. Putiknya berada dalam sebuah lingkaran tunggal dengan ovarium yang berbeda-beda, ada yang ramping dan memanjang dengan tempat tumbuhnya itu terminal atau di ujung batang. Sering berbentuk kepala stigma atau ovula di setiap putiknya. Serta buahnya merupakan buah kering dan pecah. Terdapat beberapa famili dari ordo Dilleniales, yaitu salah satunya famili Dilleniaceae. Contoh dari famili Dilleniaceae ini yaitu terdapat pada tanaman simpur dengan nama ilmiah Dillenia indica. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan tanaman simpur atau Dillenia indica yang merupakan ordo Dilleniales dengan famili Dilleniaceae. Yang kedua yaitu ordo Malvales, memiliki ciri-ciri yaitu habitus semak, pohon, terna anual, daunnya merupakan daun tunggal, duduknya tersebar dan mempunyai daun penumpu. Bunganya merupakan bunga banci berbilang 5, actinomorph atau simetri banyak, kemudian terdapat banyak benang sari, tersusun atas 2 lingkaran dengan bakal buah yang menumpang. Contoh tanaman yang termasuk ordo Malvales ini yaitu terdapat pada tanaman kembang sepatu dan tanaman waru yang merupakan famili dari Malvaceae. Selain itu juga terdapat famili yang termasuk ordo Malvales yaitu Tiliaceae, Sterculiaceae, dan Bombaceae. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan tanaman kembang sepatu yang merupakan famili dari Malvaceae dengan ordo Malvales dengan nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis. Yang ketiga yaitu ordo Nepentales. Nepentales ini merupakan salah satu ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Dillenidae, kelas Magnoliopsida. Menurut Cronquist 1981, ada 3 suku yang termasuk di dalamnya, yaitu Sarraceniaceae, Nepenthaceae, dan Droseraceae. Adapun tumbuhan yang termasuk ordo Nepentales ini adalah spesies Nepenthes sp atau yang sering disebut dengan kantong semar, yang termasuk dalam famili Nepenthaceae. Spesies ini merupakan tanaman yang paling terkenal dan sekarang ini sudah jarang sekali ditemukan. Yang keempat yaitu ordo Violales. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu habitus pohon, semak, tegak atau memanjat, daun tersebar dan ada stipula. Bunga berbentuk kecil, teratur, biasanya uniseksual, jarang biseksual. Buah kapsul dan biji sering berarilus dan ada endosperm. Tumbuhan yang termasuk ordo Violales adalah Carica papaya L, merupakan famili Caricaceae, dan Passiflora Floetida L, merupakan famili Passifloraceae, serta terdapat juga ordo Violales seperti Cucurbitaceae, Begoniaceae, dan lain-lain. Oke, yang pertama yaitu famili Passifloraceae, merupakan famili yang tergolong sudah maju dari beberapa famili yang telah dibahas sebelumnya. Pada tanaman ini, yang mewakili famili ini yaitu tanaman Passiflora edulis, yang dimilikinya antara lain habitus berupa liana. Habitus ini dianggap maju setelah semak, perdu, dan pohon. Pertulangan daun Actinodromous, jenis daun tunggal berbagi,
Calyx atau corolla bersatu, 1/3 stamen dengan bagian dasar bersatu, pistilum dengan stigma bercabang 3, perlekatan karpel shincarp, dan umur tumbuhan beberapa tahun. Pola percabangan simpodial. Akan tetapi terdapat beberapa kriteria yang masih primitif, sehingga tanaman ini mengalami penurunan level kemajuan dari tanaman yang akan dibahas selanjutnya. Beberapa kriteria primitif tersebut antara lain sebagai berikut: duduk daun tersebar, perbungaan tunggal, jenis kelamin biseksual, ovarium supersubarum, simetri bunga actinomorph, kelamin tumbuhan monoecious, dan tipe placenta parietalis. Baik, ini adalah salah satu contoh tanaman dari famili Passifloraceae, yaitu ciplukan lungsung atau cemot. Nama latinnya adalah Passiflora Floetida L. Selanjutnya, famili yang kedua yaitu famili Charicaceae. Famili ini merupakan famili yang tergolong maju dengan beberapa kriteria yang dimilikinya. Famili ini diwakili oleh tanaman Charica pepaya yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu jenis daun tunggal berbagi, pertulangan daun actinodromous, jenis kelamin, sel uniseksual, calyx atau corolla salah satu bersatu, stamen epipetal, dan kelamin tumbuhan dioecious. Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang masih primitif yang dimiliki oleh tanaman ini, antara lain yaitu habitus berupa pohon berkayu lunak, pola percabangan monopodial, pistilum dengan stigma bercabang, dan umur tumbuhan beberapa tahun. Baik, ini adalah salah satu contoh tanaman dari famili Charicaceae, yaitu pepaya. Nama latinnya adalah Charica papaya L. Yang kelima adalah ordo Chaparrales. Umumnya tumbuhan basah dengan daun tunggal yang letaknya tersebar, sebagian besar tanpa stipula. Bunganya biseksualis, actinomorph atau zygomorph. Perintium 2-4 meter, stamen sebanyak tebal atau lebih. Pistilum siscarpus dengan placenta parietalis. Adanya septum sporium menyebabkan jumlah ruang menjadi banyak. Buah baca, kapsul atau drupa. Pada ordo ini terdapat beberapa famili tersebut, diantaranya Chaparraceae, Dasycaceae, Moringaceae, dan lain-lain. Contoh dari tanaman yang termasuk ordo Chaparrales adalah petai atau sawi putih. Baik, ini adalah salah satu contoh tanaman dari ordo Chaparrales, yaitu petai atau sawi putih. Nama latinnya adalah Brassica chinensis. Oke, ini adalah ordo yang terakhir, yaitu ordo Primulales. Ordo Primulales ini berupa terna, semak atau perdu dengan daun-daun tunggal tanpa daun penumpu, bunga banci atau berkelamin tunggal, actinomorph, jarang zygomorph, berbilangan 4-5, daun mahkota hampir selalu berlekatan, benang sari dalam satu lingkaran, tanaman pada pangkal daun mahkota. Sebagian benang sari mandul berupa staminodium yang letaknya berseling dengan benang-benang sari yang fertil. Bakal buah menumpang atau tenggelam, beruang satu dengan tembuni pada dasar ruang dengan 1 sampai banyak bakal biji, masing-masing 2 integumen. Tangkai putik 1, biji kecil dengan atau tanpa endosperm. Lembaga lurus. Famili dari ordo Primulales terdapat famili Primulaceae. Contoh tanaman yang termasuk ordo Primulales adalah
Androsaceae villosa, dan Primula rosea. Oke, selanjutnya yaitu aspek botani anak kelas Dilenidae. Yang pertama adalah pepaya atau Carica papaya L. Pepaya ini memiliki manfaat, yaitu pada bunganya dapat dijadikan sayur dan buahnya bisa dimakan dan kaya akan vitamin A. Dan beberapa bagian pohon pepaya juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hampir semua bagian dari pohon pepaya bisa digunakan sebagai obat, seperti daun, bunga, biji, akar, getah, dan kulit pepaya. Yang kedua yaitu sawi putih atau Brassica chinensis. Sawi putih memiliki manfaat, yaitu dapat dilihat penggunaannya pada asinan atau diawetkan dalam cairan gula dan garam, dalam capcay atau pada sup bening. Sawi putih beraroma khas namun netral, mencegah osteoporosis dari kandungan vitamin K, mencegah penyakit jantung, vitamin E, beta-karoten, dan vitamin C, menjaga kornea mata agar selalu sehat dengan adanya vitamin A, mencegah anemia. Yang ketiga yaitu mentimun atau Cucurbit sativus L. Manfaat dari mentimun yaitu mampu menurunkan tekanan darah tinggi, sariawan, memperlancar buang air kecil, menghilangkan keriput di kulit. Buah mentimun ini dipercaya mengandung zat-zat saponin, mengeluarkan nadi, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin A, B1, dan C. Biji buah mentimun mengandung banyak vitamin E untuk menghambat penuaan dan menghilangkan keriput. Oke, selanjutnya yaitu kelor atau Moringa oleifera. Manfaat kelor memiliki fungsi pengobatan karena mengandung kalsium dan fosfor. Kandungan mineral dan vitamin sangat tinggi dibanding sayuran lainnya. Tidak heran, media asing banyak yang menyebut kelor sebagai Mirage Tree maupun Tree for Life. Dari penelitian daun kelor mampu menghambat aktivasi NF-kB dan menurunkan ekspresi protein tumor. Daun kelor adalah bagian paling bergizi dari tanaman kelor itu sendiri, merupakan sumber penting vitamin B6, vitamin C, provitamin A sebagai beta-karoten, magnesium, dan protein antara nutrisi lain. Yang kelima yaitu waru atau Hibiscus deliaceus. Manfaat dari tanaman waru adalah dapat dijadikan sebagai pohon peneduh. Selain itu, tanaman waru memiliki kandungan kimia dan biasanya digunakan sebagai bahan pengobatan. Misalnya akar waru digunakan sebagai pendingin bagi orang yang sakit. Daun waru dapat membantu pertumbuhan rambut sebagai obat batuk, obat diare berdarah atau berlendir, amandel. Bunganya juga bisa digunakan sebagai obat masuk angin. Yang terakhir yaitu ciplukan atau bulungsung atau Passiflora fluoritida L. Manfaat dari tanaman ciplukan bulungsung atau cemut adalah dijadikan sebagai obat, dan jika seluruh bagian ciplukan ini direbus dengan air dapat mengurangi gejala asam urat. Buah ciplukan ini juga enak dimakan. Manfaat zat besi pada ciplukan bulungsung ini yaitu untuk menghidupkan sel-sel darah merah di dalam tubuh kita. Demikian pembahasan kami mengenai kelas Magnoliopsida, anak kelas Dilenidae. Jadi pada pemaparan materi kami ini terdapat banyak ordo, famili, spesies pada anak kelas Dilenidae. Kemudian ciri umum anak kelas Dilenidae ini yaitu tumbuhannya itu berkayu atau herbaceous. Daunnya bersifat tunggal dan pada umumnya tulang daunnya ini menjari atau yang disebut palmatus. Kemudian ciri umum anggota anak kelas Dilenidae ini banyak sekali yang kita bisa bahas. Kemudian aspek botani dari anak kelas Dilenidae ini terdapat banyak sekali manfaat. Selain dari buahnya itu bisa juga dari daun, akar, batang, dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai aspek botani dari anak kelas Dilenidae. Sekian pembahasan kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.